Menjalani ibadah puasa adalah kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia. Jika sejak kecil dilatih untuk berpuasa, maka hal ini bukanlah sebuah hal yang berat. Namun lain cerita untuk mereka yang mengidap masalah pencernaan seperti asam lambung. Mereka yang mengidap penyakit ini tidak hanya merasa tidak nyaman. Perkenalkan, saya Profesor Muhammad Miftahus Surur, Dokter SPPD KKHH PhD, sebagai salah satu konsultan usus, lambung, dan liver di Surabaya. Sebenarnya GERD dan asam lambung adalah hal yang saling terkait. GERD mayoritas sebagian besar disebabkan oleh asam lambung yang naik dari lambung ke kerongkongan. Walaupun ada faktor mekanik sebagai penyebab, misalkan sphincter atau pintu dari lambung dan kerongkongan ini terbuka, tetapi sebagian besar adalah efek atau hasil dari asam lambung yang naik ke atas. Sebenarnya kita harus membedakan penyakit lambung dan GERD. Karena penyakit lambung itu masih mengandung entitas yang lain selain asam lambung. Misalkan asam lambung itu yang utama terkena nomor 1 karena bakteri. Itu pada 4 suku utama di Indonesia, Papua, Bugis, Batak, dan Timor. Jadi 4 suku inilah yang dia mempunyai prevalensi bakteri Helicobacter pylori yang tinggi. Kemudian dia juga bisa disebabkan oleh asam lambung, ya, disebabkan oleh obat-obatan dan juga bisa disebabkan oleh gaya hidup, cara pola diet dan sebagainya. Tetapi pada GERD itu lebih murni pada asam lambung yang naik. Nah, ciri dari GERD adalah bisa berupa gejala-gejala intestinal, mual, kemudian panas di dada, nyeri di dada, tapi bisa juga berupa yang di luar usus, misalkan sesak, bisa asma, bisa rasa gigi kuning atau pahit di mulut, ya. Sedangkan kalau asam lambung atau penyakit lambung biasanya pada berupa kembung, nyeri perut, perut mudah penuh, dan sebagainya. Perbedaan keluhan inilah dan perbedaan dari penyebab ada entitas non-asam menjadi perbedaan antara penyakit lambung dan GERD. Pada prinsipnya adalah selama dia tidak ada keluhan kan tidak ada masalah. Tetapi mungkin kalau ini kita di hari biasa, ya pola hidup yang baik, makan yang teratur, menghindari obat-obatan yang merangsang produksi asam berlebihan atau menghilangkan pelindung lambung yang disebut cairan mukus, itu sangat dianjurkan. Selain itu juga ya tentunya potensi terhadap bakteri di lambung itu juga jadi penting, terutama pada 4 suku utama yang saya sebutkan. Sedangkan pada saat puasa, maka laksanakanlah puasa seperti yang dianjurkan. Maksudnya ya berarti melaksanakan puasa dengan menyegerakan berbuka, tetapi harus takjil terlebih dahulu. Itu sangat penting karena dengan itu lambung dan usus cukup siap untuk menerima makanan dalam jumlah besar pada tahap berikutnya. Kemudian misalkan selalu melaksanakan sahur 2 jam sebelum tidur tidak boleh makan, habis sahur sampai ke sholat subuh tidak boleh
tidur, dan seterusnya. Itu menurut saya juga sangat penting dalam membuat orang yang sehat tidak mengalami GERD atau tidak mengalami penyakit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pada prinsipnya adalah makanan yang mengandung banyak gas. Jadi semua sebenarnya makanan yang berbuah di dalam tanah. Contohnya kacang tanah, ketela pohon, kemudian kentang. Pokoknya semua yang berbau dalam tanah dia akan mengeluarkan gas. Kemudian ada beberapa sayuran dan buah-buahan, sawi, kol, kemudian nangka, pisang, itu bisa juga merangsang munculnya gas. Itu yang harus juga dihindari. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan-makanan yang berpotensi untuk merangsang pengeluaran asam lambung. Misalkan kopi, ya. Kopi untuk dihindari mungkin selama bulan puasa, atau kemudian juga sari buah yang bernuansa kecut, ya. Dan yang paling penting juga paling sering adalah susu full cream yang berlemak tinggi, ini yang menimbulkan peningkatan asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa hindari makanan-makanan yang sulit untuk dicerna. Jadi makanan yang sulit dicerna ini karena dapat mengganggu pergerakan dari lambung. Nah, terutama ini berlaku pada makanan-makanan yang berlemak tinggi seperti gorengan, kemudian kacang-kacangan, dan juga keju. Yang terakhir adalah hindari makan makanan yang langsung merusak atau membuat trauma pada dinding lambung. Cuka, cabai, merica, bumbu-bumbu yang merangsang dihindari. Selain itu juga tentunya minuman bersoda dan tadi sudah disebutkan tinggi kafein, ya. Itu mungkin nanti dihindari selama nanti bulan puasa. Yang nomor satu adalah waktu, ya. Menyeragakan berbuka dan sahur pada jam yang tepat itu sangat penting. Karena prinsipnya adalah ketepatan ini akan sangat mempengaruhi energi kita di fase keesokan harinya. Hal yang paling penting adalah kecukupan cairan. Kecukupan cairan itu menjadi variabel penting, yaitu sekitar 4-5 gelas air saat berbuka puasa. Dan juga menjelang tidur, ya. Kemudian waktu sahur 3-4 gelas. Jadi nanti total kira-kira 9 gelas dikali 250, berarti kira-kira minimal sekitar 2 liter air nanti mampu yang bisa kita konsumsi. Yang kedua, mungkin menghindari sesuatu yang dingin sebenarnya. Air dingin itu akan membuat perut kita cepat kenyang. Sehingga kita bisa mengurangi selera untuk mengkonsumsi makanan maupun air atau makanan pada saat berbuka maupun sahur. Nah, kalau kita cepat kenyang, maka akan mempengaruhi total jumlah energi yang bisa kita pertahankan untuk di keesokan harinya. Kemudian sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma, buah-buahan atau makanan yang mengandung karbohidrat sederhana yang mudah diserap oleh tubuh, sehingga nanti gula cepat diserap dan akan mampu bermanfaat juga untuk cepat menormalkan gula darah. Nah, konsumsi seperti ini itu menjadi penting, terutama nanti pada saat takjil, ya. Tetapi karbohidrat nanti secara total itu harus cukup dan tidak terlalu banyak, sehingga lonjakan gula darahnya juga tidak terlalu tinggi. Makanya Nabi sendiri mengajarkan beberapa butir kurma, bukan satu tempat loyang dari kurma, karena nanti akan ada lonjakan gula yang terlalu tinggi. Sedangkan untuk sahur terbalik, jangan berikan karbohidrat simpel, makanlah karbohidrat kompleks
nasi, kentang, umbi-umbian, sereal. Ini tujuannya kita akan mendapatkan energi dalam jangka waktu yang lama. Juga kemudian tentunya protein, lemak, dan mineral harus terpenuhi. Oleh karena itu pada saat sahur sebenarnya yang paling bagus adalah tentunya makanan pokok, ada lauk pauk, sayur, dan buah dalam jumlah cukup, diharapkan dapat memenuhi gizi tubuh selama bulan puasa. Seperti saya jelaskan tadi di depan bahwa timing ya itu menjadi penting, bahwa penderita gangguan lambung itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil, tetapi frekuensinya sering. Ya, kalau dia mempunyai gangguan lambung, kenapa? Karena lambungnya biasanya cepat penuh, sehingga nanti mungkin ada sesi-sesi di mana kita nyicil makanan, ya nyicil makanan. Tapi ingat, semua itu dihentikan 2 jam sebelum tidur. Jadi jam tidurnya harus ditentukan, dengan itu bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua adalah berikan atau jenis makanan yang ringan dulu saat buka, ya saat itu yang kita sebut dengan takjil, ya bisa sup, bisa kurma. Nah, setelah itu barulah konsumsi makanan utama, ya. Mungkin diawali setengah porsi dulu, kemudian baru setengah porsi berikutnya 30 atau 1 jam kemudian. Ya kalau tidak memungkinkan berarti setelah tarawih kita bisa melaksanakan setengah porsi yang berikutnya. Itu akan banyak membantu dalam proses pengosongan lambung. Ya, makanya biasanya pasien-pasien saya sarankan 1 minggu sebelum Lebaran, 1 minggu sebelum puasa berkonsultasi lebih dulu, karena ini menjadi penting. Yang pertama adalah boleh tidak mengkonsumsi Milanta atau antasida. Boleh, tetapi harus ingat ada 2 catatan penting. Yang pertama adalah ketahanan obat ini dalam menetralkan asam lambung adalah temporary dan bersifat cepat, nah, hanya cepat saat itu, sehingga obat ini tidak bisa terlalu diharapkan untuk menjaga kadar asam lambung selama berjalannya puasa harian. Oleh karena itu, biasanya kami sarankan obat-obat lain, ya, seperti proton pump inhibitor, ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan sebagainya. Itu yang bisa menjaga asam lambung dalam posisi yang diharapkan. Yang kedua tentunya karena kerjanya proton pump inhibitor ini hanya setengah hari, ya, sekitar setengah hari, maka ada potensi. Oleh karena itu penting kapan minum dari proton pump inhibitor ini dilakukan. Ya, tentunya nanti harus berlanjut konsultasi ke dokter. Yang kedua adalah obat-obat antasida atau proma itu akan menimbulkan rebound effect. Apa itu? Adalah efek asam lambung yang lebih tinggi daripada sebelum minum obat, jika diminum dalam jangka yang terus-menerus dan lama. Oleh karena itu, kalau memang bisa dipenuhi dengan proma atau antasida ini pada saat sahur dilakukan, tetapi tidak dilakukan tiap hari. Misalkan melaksanakan minum ini 5 hari, libur 3 hari, atau selang-seling dan sebagainya. Itu menurut saya menjadi faktor yang penting untuk tidak memicu terjadinya efek balik yang tadi saya ceritakan. Penderita GERD itu seperti saya jelaskan tadi kan tidak hanya faktor asam lambungnya, tapi ada faktor mekanik lain yang mempengaruhi. Yang pertama, kembali saya ingatkan untuk tidak makan 2 jam sebelum tidur. Ini sangat
penting karena pada saat kita tidur tidak ada pengaruh gaya gravitasi yang membawa makanan mengosongkan lambung ke usus halus. Sehingga sisa makanan yang ada di lambung akan kembali ke atas karena posisi tenggorokan maupun lambung pada saat itu adalah sejajar. Itu harus ingat yang pertama. Yang kedua, tentunya melakukan takjil dan juga melakukan sahur ya dengan betul-betul ya, dengan betul-betul karena itu menjadi bekal kita untuk mengarungi puasa berikutnya. Kemudian yang nomor 3, hindari memakai baju terlalu ketat selama melakukan puasa. Dengan itu akan mengurangi tekanan lambung sehingga tekanan lambungnya tidak terlalu tinggi, makanan tidak kembali ke atas. Dan yang terakhir adalah kalau bisa mampu melakukan buang air besar setiap hari. Pengosongan usus besar akan menurunkan tekanan di daerah hilir, sehingga hal ini akan memudahkan pengosongan lambung pada tahap-tahap berikutnya. Saya rasa itu menjadi penting sebagai catatan untuk pasien-pasien GERD, dan tentunya jika hal tersebut tidak mengurangi keluhannya, maka segeralah berkonsultasi ke dokter. Jangan menunggu parah dulu, sehingga kita tidak kehilangan waktu puasa yang lebih lama. Para pemirsa Unerpedia, puasa adalah ibadah yang kaya akan manfaat dan pastinya akan menghasilkan atau memperoleh pahala ketika kita mampu menjalankannya dengan baik. Penderita gangguan lambung atau GERD tetap bisa menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan dengan lancar dan penuh berkah, asalkan mampu mengatur dan mencegah terjadinya kekambuhan selama bulan puasa dengan betul-betul mengatur makanan, jenis minuman, dan juga waktu berbuka dan minum yang baik selama bulan puasa. Salam sehat dari Universitas Airlangga.